Hello guys, welcome back to my digital journal. Revenue here, welcome. So di video kali ini kita akan bahas tentang strategi belajar untuk subtes PBM. Nah sebelumnya kita udah pernah bahas ya tentang strategi belajar penalaran umum, literasi bahasa Inggris, pengetahuan kuantitatif, bahkan sampai penalaran matematika. Kalau kamu belum tonton videonya, bisa klik link playlist ini ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelum kita mulai ke strateginya, kita pahami dulu ya apa sih itu subtes PBM. Jadi PBM itu singkatan dari pemahaman bacaan dan menulis. Jadi sesuai dengan namanya, itu adalah mengukur kemampuan kita dalam memahami suatu bacaan dan juga menilai nih kaidah penulisan dari suatu bacaan. Misalnya, kita menilai apakah tanda baca telah sesuai, apakah katanya sudah baku, apakah kalimatnya sudah logis, dan masih banyak lagi. Nah, dengan mengetahui PBM itu apa, kita akan menyusun strategi gimana supaya kita bisa memahami bacaan dan juga kita bisa menilai suatu kaidah penulisan dari suatu soal. Tip yang pertama adalah pelajari kaidah bahasa Indonesia dasar. Ada 5 materi kunci nih buat menguasai dasarnya. Pertama, ada tata kata. Yang kedua, ejaan tanda baca. Yang ketiga, teman-teman juga harus menguasai tentang struktur kalimat. Lalu yang keempat, pemahaman bacaan. Dan yang kelima, itu tentang jenis-jenis konjungsi dan fungsinya. Kalau teman-teman bisa menguasai 5 materi kunci ini, teman-teman bisa menguasai nih PBM. Ada sumber website, itu EYD5. Ini bagus sekali buat belajar ejaan tanda baca dan juga tata kata. Tip yang kedua adalah tingkatkan kemampuan membaca. Kenapa? Karena seringkali sumber-sumber teks UTBK itu dari berita. Jadi kita harus terbiasa nih dengan membaca teks-teks berita. Kita bisa memulai dengan 1 hari 1 bacaan. Adapun rekomendasi website-nya adalah berikut ya. Di sini aku ada strategi ini bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan membaca kita dengan 1 hari 1 bacaan. Nah, coba deh setiap kamu telah membaca suatu teks itu tulis 5 hal ini. Mulai dari ide pokoknya apa sih dari bacaan yang tadi. Yang kedua, tanda bacanya apa aja ya yang kita telah pelajari dari teks tersebut. Hingga kita juga mengidentifikasi konjungsi-konjungsinya, kalimatnya, hingga tata katanya. Tip yang kedua ada latihan soal. Di sini aku merekomendasikan pakai website ejaan.web.id. Di website ini latihan soal itu gratis untuk mempelajari kata baku, ejaan, pemahaman kaidah, dan sebagainya. Nanti banyak sekali latihan soal di mana kamu bisa mendapatkan pembahasannya, sehingga kita bisa lebih mudah paham dengan materi tersebut. Lalu yang kedua ada Quizlet. Di Quizlet ini kamu bisa menghafal menggunakan flashcard. Kenapa bagus Quizlet ini? Karena sekarang itu di Quizlet ada metode yang menyesuaikan jumlah flashcard yang kita udah paham atau yang belum. Jadi nanti flashcardnya itu yang bakal diuji lagi ke kita, ada flashcard yang memang lebih kita masih ragu-ragu. Ini bagus sekali. Nah, aku juga sarankan kepada teman-teman untuk pakai study planner SNBT 2025. Kenapa? Karena study planner ini udah lengkap banget. Mulai dari list materi SNBT, terus kamu juga bisa mendapatkan diagram progres pemahaman kamu dari setiap materi SNBT. Yang kedua, kamu juga bisa mendapatkan jadwal belajar SNBT mandiri, terus juga kamu bisa track nilai tryout kamu. Kamu juga dapat rangkuman dan latihan soal secara gratis. Kamu juga bisa dapat akses ke community buat pejuang-pejuang SNBT, di mana di community ini banyak sekali info-info tryout gratis, sumber belajar, bahkan juga sering sekali melakukan diskusi soal. Kalau kamu mau join, bisa langsung beli aja study planner SNBT 2025. Dijamin kamu bisa belajar SNBT tanpa perlu bimbel lagi. Last but not least adalah tryout. Kenapa? Karena dengan tryout ini akan membantu kita supaya kita terbiasa nih dengan tipe-tipe soal UTBK dan juga peraturan pengerjaan seperti saat UTBK. Jadi kalau misalnya kita semakin terbiasa dengan tryout, kita juga akan semakin terbiasa nih dengan situasi UTBK nanti.
Tapi setelah setiap pengerjaan tryout, jangan lupa untuk periksa jawaban kita yang masih salah dengan kita latihan soal lagi terhadap hal yang salah tersebut. Well, that's all guys, itu adalah strategi belajar PBM. Nah teman-teman, kuncinya adalah belajar PBM itu soal konsistensi. Belajar sedikit demi sedikit tiap harinya, dan jangan takut kalau proses belajar kamu lambat. Yang penting kamu paham nih dengan soal-soal dan materi tentang PBM. Nah teman-teman, kalau ingin mencari gimana sih cara belajar yang terstruktur, aku punya study planner, dan selain itu juga di study planner ini kamu bisa mendapatkan akses ke WhatsApp community buat teman-teman pejuang SNBT. Kalau misalnya kamu ingin beli study plannernya dan supaya bisa dapat akses juga ke link WhatsApp community, bisa klik link in my description atau yang ada di komen ya. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye bye.